Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami cintai para anggota Ikatan Notaris Indonesia, seluruh Indonesia. Yang kami hormati ada rekan-rekan pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan seluruh Indonesia. Pada hari ini kami pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, beberapa informasi yang beredar di media massa atau media sosial yang menimbulkan banyak pertanyaan dari para anggota kepada pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Oleh karenanya kami akan memberi informasi dan penjelasan beberapa hal yang perlu diketahui oleh anggota semua agar tidak membingungkan anggota atau tidak membuat resah anggota Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah mengenai masa jabatan Ketua Umum dan kepengurusan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di dalam anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia telah diatur mekanisme berakhirnya kepengurusan di dalam Ikatan Notaris Indonesia. Untuk pengurus pusat itu ada pasal 19 dari anggaran rumah tangga, di mana di sana dinyatakan bahwa pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat setelah memberi pertanggungjawabannya di dalam Kongres dan diterima, maka Kongres menyatakan demisioner. Jadi sebelum ada sebelum pertanggungjawaban diterima oleh Kongres, tidak ada status demisioner. Itu yang pertama sekali yang harus diketahui oleh para anggota semua. Jadi ada kondisi di mana status demisioner itu baru bisa berlaku. Yang kedua, efektifnya berakhir kepengurusan adalah setelah diadakan serah terima dari pengurus baru dari pengurus lama kepada pengurus baru yang terpilih di dalam Kongres. Jadi setelah terjadinya pernyataan atau pemberian status demisioner kepada pengurus lama, periode lama, kemudian diadakan pemilihan baru terhadap Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat. Setelah ditetapkan oleh Kongres, ada pelantikan, kemudian baru ada serah terima. Setelah serah terima itulah baru kepengurusan yang lama dan Dewan Kehormatan Pusat yang lama dinyatakan berakhir secara efektif. Ketentuan ini tentunya ada maksudnya. Kenapa diatur demikian? Ini adalah untuk mengantisipasi jangan sampai di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia terjadinya kekosongan kepengurusan. Jangan sampai terjadinya kekosongan kepengurusan. Oleh karenanya, untuk mendukung atau memperkuat ketentuan pasal 19 ini, ada juga pasal 18 ayat 5. Di dalam pasal 18 ayat 5 itu bisa kita baca, di sana tertulis lebih kurang, jika karena sebab apapun Kongres tidak berhasil memilih Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat yang baru, maka Ketua Umum atau pengurus pusat demisioner dan Dewan Kehormatan Pusat demisioner berwenang untuk menjalankan organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketentuan ini sama, senada dengan pasal 19 anggaran rumah tangga agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan. Jadi meskipun ketua umum atau
pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat telah dinyatakan demisona dalam Kongres, tetapi dalam Kongres yang bersangkutan tidak berhasil memilih ketua umum yang baru dan Dewan Kehormatan Pusat yang baru, tetap masih berwenang menjalankan kepengurusan, ya. Jadi sebelum terpenuhinya ketentuan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, kepengurusan pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat masih berjalan, ya, masih berwenang menjalankan kegiatan-kegiatan atau kewenangan-kewenangan lain dari organisasi untuk melayani anggota sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang pertama yang harus kita ketahui bersama. Jadi tidak perlu khawatir, ya, para anggota di seluruh Indonesia, juga kepada pengurus wilayah, kepada pengurus daerah, ya, masih menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, ya, masih tetap melayani anggota sebagaimana semestinya sesuai ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga, ya, masih melayani proses-proses misalnya untuk rekomendasi, ya, kegiatan-kegiatan seleksi anggota luar biasa, kegiatan magang bersama, itu masih berjalan sebagaimana biasanya sesuai ketentuan anggaran dasar, rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Jadi tidak boleh kegiatan organisasi atau pelayanan kepada anggota itu terhenti. Itu yang ingin diantisipasi oleh ketentuan pasal 18 dan pasal 18 ayat 5 dan pasal 19 anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, setelah terjadinya atau setelah terbitnya instruksi menteri mengenai penundaan Kongres 24 di Cilegon tanggal 28 dan 9 Maret 2023, PPINI tetap melaksanakan persiapan-persiapan untuk Kongres sesuai dengan instruksi menteri. Karena dalam instruksi menteri tersebut disampaikan bahwa Kongres 24 harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus 2023 dengan sistem e-voting nasional, ya. Dan diminta kepada seluruh elemen organisasi, apakah itu pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah, serta seluruh anggota untuk bisa mentaati instruksi menteri tersebut. Untuk itu, pengurus pusat telah memberitahukan mengenai instruksi menteri tersebut kepada seluruh anggota melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah. Selanjutnya, PPINI untuk mempersiapkan pelaksanaan e-voting nasional pada Kongres 24 nanti telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan Badan Siber dan Sandi Negara kita sudah koordinasi bagaimana mempersiapkan e-voting nasional yang dulunya adalah e-voting lokal di tempat Kongres, yang nantinya akan dilakukan secara nasional. Setiap anggota dimanapun berada berhak untuk memilih tanpa harus hadir di lokasi Kongres, ya. Berhak memilih, karena ini hak anggota untuk memilih ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat, ya, sepanjang anggota yang bersangkutan juga sudah memenuhi semua kewajibannya terhadap organisasi tentunya, ya. Jadi e-voting nasional ini dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi hak-hak anggota yang saat ini berjumlah lebih kurang 19.000 lebih. PPINI juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pelaksanaan e-voting, terutama mengenai rencana untuk menggunakan aplikasi AHU online dalam sistem pemilihan nanti. Dan ini persiapan ini masih terus berlangsung, koordinasi masih terus dilakukan. Juga dalam waktu dekat ini
PPINI akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Informasi, ya, Keminfo, karena ini juga atas instruksi dari Menteri Hukum dan HAM agar berkoordinasi dengan Kemeninfo. Selanjutnya, PPINI sampai saat ini masih melaksanakan tugas-tugas seperti biasanya, ya, karena pelayanan atau kegiatan organisasi tidak boleh terhenti, ya, satu hari pun tidak boleh terhenti. Oleh karenanya, PPINI tetap masih melakukan pelayanan-pelayanan kepada anggota, ya, seperti menerbitkan surat rekomendasi baik untuk perpindahan notaris maupun untuk perpanjangan masa jabatan. Kemudian juga masih menghadiri undangan-undangan dari kementerian dan lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian juga memenuhi permohonan-permohonan untuk memberi keterangan ahli, ya, dalam rangka membantu anggota atau atas permintaan dari masyarakat, ya, terkait persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi, ya, terutama pendampingan terhadap anggota yang saat ini sedang menghadapi persoalan hukum itu masih tetap dilaksanakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya kami ingin menjelaskan sedikit mengenai Kongres luar biasa, karena isu yang berkembang, ya, ada permintaan untuk melaksanakan kongres luar biasa, ya, oleh beberapa pengwil, ya. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa kongres luar biasa ini adalah kongres yang dilaksanakan di luar kongres, jadwal kongres, ya. Sebagaimana kita ketahui, kongres ini adalah sarana bagi anggota untuk mengambil keputusannya, ya. Selain kongres, ada kongres luar biasa yang diadakan di luar jadwal kongres, artinya ada kongres, kemudian ada keputusan yang mendesak yang harus diambil, maka bisa dilaksanakan dengan kongres luar biasa. Atau boleh juga dengan menggunakan keputusan di luar kongres, ya. Tentunya pemilihan ini akan dilihat bagaimana kebutuhan dari keputusan tersebut, ya. Jadi kongres luar biasa untuk permintaan dari pengwil-pengwil yang mengirim surat ke pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia telah dijawab oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia kepada pengwil yang menandatangani permohonan tersebut, ya, bahwa karena pada saat ini pengurus pusat sedang mempersiapkan kongres, ya, tahapannya sudah dimulai sejak pra-kongres, kemudian penjaringan bakal calon ketua umum dan bakal calon Dewan Kehormatan Pusat, ya, sudah ada sosialisasi dari tim verifikasi, tim pemilihan dan tim pengawas terhadap peraturan-peraturan yang akan digunakan dalam kongres. Kemudian apa lagi? Setelah juga menerima instruksi Menteri mengenai penundaan dari Kongres 24 di Cilegon, ya, maka PPINI memberitahukan, ya, bahwa tidak ada kegiatan lain yang setara atau setingkat dengan Kongres sampai dengan pelaksanaan Kongres 24 nantinya. Ya. Hal-hal yang perlu diputuskan sebagaimana instruksi Menteri mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, atau ada hal-hal lain yang ingin diputuskan oleh anggota, maka akan diadakan kongres luar biasa setelah Kongres 24.
Kemudian mengenai KDK Desember 2022 ya. KDK keputusan di luar Kongres bulan Desember 2022 yang mungkin masih banyak pertanyaan dari para anggota atau dari pengurus-pengurus mengenai maksud KDK nomor 248/7 Sumawi PP YD _2022 perihal hasil keputusan di luar Kongres. Ada 2 poin di dalam KDK bulan Desember 2022 tersebut. Poin pertama adalah menetapkan pengunduran waktu pelaksanaan Kongres selambat-lambatnya pada bulan Maret 2023. Pelaksanaan Kongres ini adalah keputusan teknis sebenarnya dari pengurus pusat sebagai penanggung jawab pelaksana Kongres. Ya, jadi teknisnya ada di pengurus pusat. Tetapi dalam hal ini, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota, maka pengurus pusat membuat dalam bentuk keputusan di luar Kongres, ya, di mana pada KDK Desember 2022 tersebut ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2023 ya, bulan Maret 2023. Berhubung ada instruksi menteri, ya, yang melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan pada saat itu untuk dilanjutkan pelaksanaan Kongres 24 di bulan Maret 2023, menteri mengeluarkan instruksi untuk menunda sampai bulan Agustus 2023 paling lambat. Oleh karenanya, pengurus pusat dalam hal ini mengikuti instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa Kongres 24 akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus 2023 sambil mempersiapkan mekanisme pemilihan e-voting nasional yang ini juga dikehendaki oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya. Juga hal ini dimaksudkan agar para anggota di seluruh Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat tanpa harus hadir di lokasi Kongres. Keputusan yang kedua adalah mengenai penegasan pembelakuan pasal 19 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Bunyi dalam KDK Desember 2022 tersebut adalah kepengurusan pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru pada Kongres 24 sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Jadi, dalam KDK Desember 2022 tidak ada permintaan untuk memperpanjang masa jabatan pengurus pusat sampai Maret 2023. Ya, tidak ada permintaan kepada anggota untuk memperpanjang masa jabatan pengurus pusat sampai Maret 2023. Karena masa jabatan pengurus pusat kapan berakhirnya, termasuk juga masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat kapan berakhirnya, sudah ada pengaturannya pada pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Jadi, poin 2 dari KDK Desember 2022 hanya mempertegas, ya, pembelakuan pasal 19 ayat 2 untuk menentukan kapan berakhirnya masa jabatan pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Hal ini perlu diketahui agar para anggota, ya, juga pengurus wilayah dan pengurus daerah tidak ragu untuk tetap menjalankan
kewenangan organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Pelayanan terhadap anggota tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman, ya, kebingungan anggota karena beredarnya isu-isu di media sosial yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.